Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Wadana Sinaputra Hashim dengan NIM 333219138. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana untuk merancang database, menuangkan datanya dalam bentuk SQL, dan mengupload hasil eksportannya dari SQL tersebut ke GitHub. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perancangan basis data dan tutorial semester pendek genap. Sebelum kita mulai ke proses dan tutorial perancangan database, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu database. Database sendiri adalah kumpulan informasi dan data yang saling berhubungan satu sama lain, di mana data yang disimpan dalam repositori di luar komputer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk mengelolanya. Perancangan database dapat dibuat pada IRD online ataupun Microsoft Access seperti pada tampilan berikut ini. Di sini dapat dilihat bahwa saya sudah merancang sebuah database sederhana untuk pengecer suku cadang dan aksesoris otomotif atau AutoZone. Database AutoZone ini terdapat 5 entitas, yang masing-masing entitas di dalamnya ini memiliki beberapa atribut di dalamnya. Dapat dilihat antara entitas karyawan dengan entitas pembelian terdapat hubungan one-to-many relationship, yang dimana satu karyawan dapat melayani beberapa pembelian. Antara entitas supplier dengan entitas barang terdapat hubungan one-to-many relationship juga, yang dimana satu supplier dapat mensuplai beberapa barang yang digunakan dalam proses pembelian. Antara entitas barang dengan entitas pembelian terdapat hubungan many-to-one relationship, yang dimana beberapa barang dapat dibeli pada satu kali pembelian. Lalu yang terakhir, antara entitas pembelian dengan detail pembelian terdapat hubungan one-to-one relationship, yang dimana pada satu kali pembelian akan tersedia satu buah detail pembelian. Selanjutnya, untuk menuangkan database yang sudah dirancang ini ke dalam bentuk SQL, diperlukan aplikasi seperti XAMPP dan CMD ataupun CMDER. Saya di sini menggunakan aplikasi CMDR. Prinsip kerjanya sama sih seperti CMD yang biasa pada komputer. Lalu pada aplikasi XAMPP ini, pada menu action, klik tombol start di sini. Yang sebelum sudah saya klik dua-duanya pada Apache sama MySQL, diklik start dan klik admin pada MySQL untuk menampilkan tampilan seperti ini. Nah, kebetulan sebelum saya take video ini, saya sudah terlebih dahulu membuat database atau AutoZone supaya pada saat di take video ini tidak terlalu memakan waktu. Jadi kita hanya tutorial awal-awal saja yang akan dijelaskan secara detail bagaimana meng-create database, menambahkan table dan sebagainya. Nah, setelah udah di start dan dipencet admin, kita masuk ke aplikasi CMDER ini. Yang pertama dilakukan untuk membuat aplikasi CMDER ini sinkron dengan server MyPHPAdmin yang ini. Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita mengetik cd garis miring XAMPP /mysql/bin. Nah, lalu setelah itu kita mengetik mysql spasi min u spasi root. Nah, dapat dipastikan bahwa CMDR ini sudah terkonek dengan server. Welcome to the MariaDB Monitor. Nah, sudah terkonek ya. Untuk menampilkan database apa saja yang berada di PHP MyAdmin ini, bisa ditulis show databases semikolon.
Nah, sesuai kan ada database AutoZone, ada information schema, MySQL, performance schema, PHP dan tes. Nah, selanjutnya saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat database baru menggunakan aplikasi CMD ER ini. Ya, lalu untuk membuat database yang kondisinya dari 0%, yaitu belum dibuat sama sekali atau belum ditambahkan table atau belum diapa-apain sama sekali, kita bisa menggunakan komen ini, create database. Misalkan apa ya, karena kita tadi menggunakan AutoZone, kita ini aja namanya tutorial database AutoZone semikolon. Nah, untuk melihat apakah database ini sudah ditambahkan ke dalam server atau belum, kita bisa menggunakan show database semikolon. Oh, ada yang salah, show databases. Nah, ternyata database yang tadi yang sudah kita buat sudah masuk ke dalam database di sini. Lalu step selanjutnya, kita use database tersebut untuk kita bisa proses lebih lanjutnya. Jadi kita ketikkan use tutorial underscore database underscore AutoZone semikolon. Boom, kita sudah pakai database ini. Selanjutnya adalah apabila kita ingin menambahkan atau membuat table dalam database yang kita inginkan. Misalkan di sini database yang kita tadi ini tutorial underscore database underscore AutoZone ini kita tambahkan create atau tabel karyawan seperti pada perancangan yang ini, dimana pada entitas ini ada ID karyawan, nama karyawan, dan telepon produk. Kalau kita enter, nah sudah terdambahkan tabel tersebut ke dalam database yang kita inginkan. Selanjutnya apabila kita mau membuat table supplier di sini, nih kita ketik dalam CMD create table supplier, dimana nama barang dengan varchar 100, tipe datanya varchar 100, tidak boleh kosong, nama supplier varchar ini 50, tidak kosong, primary key-nya di nama barang. Nah, sudah kita tambahkan, jadi sudah ada dua tabel, yaitu tabel tadi tabel karyawan sama tabel supplier. Selanjutnya adalah kita memasukkan tabel barang ke dalam database. Di barang ini, tabel barang ada atribut yaitu kode barang, kode nama barang, sama harga barang. Jadi kita masukkan seperti begini, create table barang, kode barang dengan tipe data integer 10, jamnya tidak boleh kosong, nama barang varchar 50 tidak boleh kosong, sama harga barang integer 15. Oh, ada yang kurang nih, no. Primary key-nya ada di kode barang. Lalu kita enter, submit. Ini di sini ada yang salah. Ternyata setelah dicek, rupanya ada kurang satu simbol itu underscore di harga barang tadi ya di sini. Makanya sintaks tersebut error nih, harga barang ini kan kosong, harus ditambah underscore. Nah, itulah pentingnya dalam membuat komen seperti ini, kita harus benar-benar fokus dan harus teliti lah pokoknya. Jadi kita tahu apa yang kita salah dan apa yang harus kita tambahkan atau dibetulkan. Jadi karena sudah ditambahkan underscore, maka sudah terbuat tabel barang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuat tabel pembelian.
Selanjutnya adalah membuat tabel dari pembelian, di mana di tabel pembelian ini terdapat atribut nomor pembelian, ID karyawan, KD barang, kode, nama barang, sama jumlah barang. Nah, di sini kan kita sudah ketahui sudah ada 3 tabel yang kita input di database ini, dan kita akan menambah tabel pembelian. Bisa kita tuliskan seperti ini, create table pembelian. Ini tabel pembelian, nomor pembelian, tipe data integer, tidak boleh kosong, menggunakan auto increment, ID karyawan integer 11 not null, KD barang integer 10 not null, nama barang dengan tipe datanya varchar 50 not null, jumlah barang 10 integer 10 not null, primary key-nya kita set di nomor pembelian. Kalau kita enter, error. Oh, di sini salahnya nih pasti. Di auto incrementnya kurang underscore pasti. Nah, sudah kan? Sudah kita input untuk tabel pembelian tadi. Apabila kita mau mengecek ulang apakah memang sudah terinput atau belum, kita bisa menulis show tables. Nah, sudah ada barang, karyawan, pembelian di sini yang kita input tadi, dan supplier. Nah, sebelumnya kita sudah memasukkan tabel pembelian. Yang terakhir adalah kita ingin memasukkan tabel detail pembelian kepada database kita yang sudah kita buat. Nah, kita bisa tulis komen seperti berikut: create table detail pembelian dengan KD detail integer not null, auto increment, tanggal pembelian kita menggunakan timestamp, nomor pembelian integer 100 not null, nama barang menggunakan tipe data varchar 50 not null, jumlah barang dan sebagainya. Lalu kita enter, duplicate kolom jumlah barang. Oh, di sini ada sedikit kesalahan yang akan diubah sedikit. Nah, sudah didapat permasalahannya dan sudah diketik ulang. Ternyata untuk jumlah barang di sini ada ada 2. Jadi kita pangkas hanya menjadi 1 supaya bisa coba di error. Auto incrementnya salah lagi nih, nggak pakai underscore. Nah, sudah deh. Sudah ada 5 tabel yang kita perlukan pada database ini, dan selanjutnya adalah kita menginput apa saja yang diperlukan di dalam tabel karyawan, barang, pembelian, detail pembelian, dan supplier. Ya, selanjutnya adalah kita menginsert data ini ke dalam tabel karyawan. Nah, apabila sudah kita insert, apabila kita mau ngeliat tabel karyawan sudah terisi atau belum, kita bisa menggunakan komen ini.
ya, karena sebelumnya kita sudah mencoba menginsert data ke tabel yang sudah kita buat. Begitu pula bagaimana cara gimana kita memasukkan data kepada tabel yang lain. Karena sebelumnya karyawan mungkin caranya sama juga, memasuk insert komennya insert into, misalkan supplier, insert into supplier apa di sini. Tapi harus kita lihat terlebih dahulu di sini urutan penulisannya seperti apa. Kita bisa lihat di PHP My Admin ini misalkan. Nah, di sini nama barang, nama supplier, berarti tulisannya nama barang dulu baru nama supplier pas di insert. Baik, lalu ini part sebelum terakhir, yang dimana kita akan menggabungkan table menggunakan inner join. Inner join sendiri bisa digunakan menggunakan komen seperti ini. Tapi terlebih dahulu sebelumnya saya akan menggunakan database yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu database lengkap, database AutoZone. Cara menggunakannya, kita bisa use database AutoZone. Nah, sudah ganti ya, kita jadi memakai database AutoZone, yang dimana database AutoZone ini sudah lengkap, sudah ada table, terus select sudah ada barangnya dengan lengkap, dimana ada kode barang, nama barang, harga barang. Sudah ada suppliernya, terus barang ada ya, karyawan berarti. Sudah ada karyawannya. Sudah ada pembeliannya, ini pembeliannya sudah sampai 100 sesuai dengan instruksi dari bapaknya, sama yang terakhir detail pembelian. Pada detail pembelian ini sudah ada kode detail kayak struk gitulah. Struk kan pasti butuh kayak kode atau nomor detail lah, kode struk. Terus ada tanggal pembelian, ada nomor pembelian ke-1, pembelian 2, pembelian 3, ada nama barang, ada harga barang, ada jumlah barang, dan ada total pembayarannya. Misalkan beli aki nih, jumlah barangnya belinya 1 seharga, berarti total bayarnya 1.500.000, seperti itu sampai bawah. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan tabel menggunakan inner join. Sekarang kita akan menggabungkan tabel menggunakan query inner join. Di sini saya sudah membuat query-nya seperti berikut. Select karyawan, nama karyawan, pembelian, detail dengan menggunakan inner join, di mana detail pembelian, on detail pembelian ini dan sebagainya. Bila kita enter, nah sudah terbentuk gitu. Jadi kita menggabungkan tabel di mana nama karyawan di tabel karyawan sebelumnya, nama barang yang di tabel barang sama di tabel pembelian, terus tanggal pembelian yang ada di tabel detail pembelian, dan tabel total pembayaran yang sebelumnya sudah diinput di tabel detail pembelian juga, sama kayak tanggal pembelian. Nah, ini dia data-datanya, banyak sekali.
Mungkin itu saja untuk cara menuangkan database kita dalam bentuk SQL. Yang selanjutnya kita akan mencoba mengupload SQL kita ini ke GitHub menggunakan Git Bash. Setelah diekspor, kita masuk ke GitHub kita. Setelah masuk, kita ngebuat repository yang baru. Misalkan ini namanya tugas akhir bash, dan udah di set publik, lalu kita buat create repositorinya. Nah, kita sudah membuat directory dimana kita ntar bisa masukin file SQL kita ke sini. Setelah kita buat repositorinya, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mengetik git config global user.name, dimana sini username saya Aldewajana AST. Lalu yang kedua git config global user.email, dimana email saya aldewajana@gmail.com. Yang selanjutnya yang dilakukan adalah kita mengecek apakah sudah tersambung atau belum menggunakan dengan mengetik git config list. Nah, di sini sudah username-nya Aldewajana xt dengan user email aldewajana@gmail.com. Selanjutnya yang kita lakukan setelah kita mengconnect Git Bash dengan GitHub-nya, kita masuk ke file yang mau kita ingin upload, yaitu ini. Nah, di sini kita mengetik git init untuk mengetahui sudah. Nah, setelah itu git commit min-m this is my last commit for tugas akhir basket. Nah, lalu kita masuk ke git remote add origin git at github.com, dimana nama Aldewajana st / tugas akhir basket git. Nah, sudah masuk. Lalu kita langsung saja mempush file kita ke dalam repository yang ada di GitHub dengan cara git push min u origin master. A key fingerprint, yes. Kurang akses ya.
ya, karena tadi sebelumnya ada sedikit kendala, kita harus mengatur SSH key-nya dulu karena takut terlalu lama. Untuk mempersingkat durasi video, saya cut saja. Jadi saya tinggal memberitahu bagaimana cara menguploadnya saja langsung file SQL tadi ke dalam repository yang sudah dibuat di awal tadi. Nah, sini sudah ada git push. Nah, ini sudah di accounting. Nah, sudah selesai, tinggal kita refresh dan sudah ada database authentication.sql sudah saya upload ke dalam GitHub yang sudah saya buat ke GitHub di repository yang sudah saya buat. Mungkin segitu saja video tutorial saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tahu masih banyak kekurangan, tapi karena saya sendiri juga masih sama-sama belajar mengembangkan ilmu saya untuk lebih maju lagi. Mungkin segitu saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.